Terkadang kita mendapatkan respon yang baik, kadang nggak dapat respon yang baik. Ketika kita nggak mendapatkan respon yang baik, kita merasa, I think I'm wasting time in here, and I'm looking for an opportunity. Dan ternyata benar, setelah kita survive, kita mendapatkan respon yang baik di lingkungan yang baik. Itu kenapa aku selalu percaya, di tempat yang baru kita akan menemukan orang-orang baru dan orang-orang yang bisa menerima kita dengan baik. Oke, next. Next lagi. Oke. Sebelum aku mau ngomongin ini, aku mau cerita dulu pada tahun 2023 aku mengalami sebuah musibah yang cukup besar. Musibahnya adalah aku dipecat dari pekerjaan lama aku sebagai wartawan. Aku tidak berbuat kasus atau kriminal, tidak. Tahu aku dipecat karena apa? Karena aku kuliah S2 sambil kerja. Kaget semuanya. Bayangin, pada waktu itu saya sebagai wartawan, saya harus menghabiskan waktu saya dalam 12 jam untuk ngedit, nulis berita dan liputan. Udah gitu saya juga harus mengurus berita-berita yang skalanya internasional. Saya harus ke kedutaan besar, ke Kementerian Luar Negeri, wawancara dengan kedubes, dan itu nggak gampang. Dan saya survive belajar bahasa Inggris sendiri. Tapi apa respon yang saya dapat? Ternyata saya dikeluarin. Dan saya mengalami yang namanya jobless selama 1 tahun. It's so hard. Dan merasa pengen menyerah sebenarnya. Bahkan di saat itu aku lagi tesis, lagi proses, tiba-tiba mendapatkan kabar yang cukup nggak enak, dan akhirnya merasa I'm give up. Aku pengen berhenti, pengen keluar dari kampus. Tapi ternyata I've got good or mental support by family. Aku mendapatkan itu semuanya dari keluargaku, dan keluargaku meminta aku, kamu keep forward, lanjutin aja sampai kelar. Urusan biaya biar orang tua. Walaupun ada perasaan nggak enak sebenarnya, karena semuanya I'm cover all by myself. Dan di saat itu saya juga mencari informasi pekerjaan ke teman-teman saya, teman dekat saya di kuliah, tapi nggak ada bantuan satupun dari teman dekatku sendiri. Dan aku merasa bahwa teman dekat itu membuat aku sekarang kayak trust issue rasanya. Dulu kayak merasa kita harus bisa saling topang satu sama lain, ternyata enggak. Di saat satu teman itu lagi kesusahan, dia nggak mendapatkan bantuan. Dan aku disconnected dengan teman-teman dekatku itu. Dan aku mencari kesempatan di tempat yang baru. Oke. Ngomongin soal survive dari my POV, yang pertama kadang kita merasa kita tuh overwhelmed. Kita merasa kita nggak bisa apa-apa gitu. Kita merasa kayaknya kayak tadi seperti itu, aku mau nyerah. Bahkan banyak orang yang pengen ngakhirin itu. Dan ini yang aku alamin, 3 ini yang tadi aku sebutkan. Aku mendapat surat pemecatan dari perusahaan karena aku kuliah sampai S2. Terus jadi pengangguran selama 1 tahun dari 2024. Yang ketiga adalah gak mendapatkan teman dekat yang bisa bantu aku. Next. Next. Udah. Oke. Sometimes surviving is so hard. Kenapa aku bilang begitu? Karena kita merasa ketika kita survive, kita merasa cemas setiap hari. Kita merasa kita nggak bisa berbuat apa-apa, dan kita pengen hilang dulu dari dunia ini.